Ada pertanyaan nih, dok, apa sih dok resikonya kalau kita hamil langsung setelah kuret tanpa haid? Jadi pasien ini habis kuret, tapi ternyata nggak haid yang berikutnya, tapi ternyata langsung hamil lagi. Apa sih bahayanya dan resikonya? Yuk kita bahas bersama saya, Dr. Olive, spesialis OB/GYN. Nah, untuk moms, sekali lagi aku bilang hamil tuh rezeki. Memang ini bisa banget terjadi. Banyak banget pasien juga yang saya temuin seperti itu. Setelah kuret, saya nggak mens dok, ternyata ini kok positif lagi. Ini jangan-jangan sisa yang kemarin atau memang ini positif baru. Nah, itu bisa kita lihat lewat USG. Kita bisa lihat USG, bagaimana kantong kehamilannya, apakah mungkin embrionya sudah terbentuk dan denyut jantungnya sudah bagus. Nah, namanya rezeki kadangkala bisa juga itu si baby yang selanjutnya tuh bagus, berkualitas dan tumbuh juga bagus. Tapi ada banyak juga kalau memang kemarinnya yang terjadi keguguran itu karena karena ada riwayat keguguran berulang karena penyakit darah atau mungkin darahnya gampang menggumpal. Nah, biasanya kehamilan berikutnya setelah kuret itu juga bisa terjadi kegagalan. Jadi gagal nggak berkembang itu bisa. Nah, tapi moms, ketika sudah 2 kali berturut-turut terjadinya kehamilan nggak berkembang, itu adalah merupakan suatu warning, suatu sinyal kita harus memeriksakan lebih lanjut. Jangan-jangan kita ada kekentalan darah atau mungkin ada penyakit-penyakit yang lain, atau kalau enggak bisa juga ada tokso, rubella, CMV, penyakit-penyakit lain, penyakit imun, itu banyak banget yang terjadi. Nah, atau kalau enggak bisa aja sel telur atau sel spermanya ini waktu terjadi pembuahan itu belum optimal, itu bisa juga terjadi. Nah, tapi moms, ketika moms ternyata udah hamil lagi setelah kuret, padahal nggak haid nih, udah langsung hamil, nah langsung segera minum vitamin dari asam folat, vitamin D3, vitamin C, vitamin kalsium, itu sebaiknya diminum supaya, karena kadang-kadang kala setelah kuret daya tahan tubuh ini masih rendah, jadi kita perlu yang namanya vitamin, kita perlu yang namanya hidup sehat, banyak istirahat, menghindari semua area yang mungkin yang beracun atau mungkin tempat yang banyak rokok juga harus dihindari. Kita lebih banyak mungkin ke alam bebas, jalan, santai, dan pastinya untuk mental dan juga kesehatan kita itu juga dioptimalkan supaya kehamilan berikutnya ini jauh lebih optimal dibanding yang sebelumnya. Karena banyak banget kok ternyata yang kehamilan berikutnya setelah kuret ini juga bagus. Jadi nggak selalu kuret itu menakutkan, karena banyak juga pasien yang ngerasa setelah kuret bakalan susah hamil, setelah kuret mensnya jadi nggak teratur, jadi nggak selalu seperti itu. Jadi yang namanya ketika memang sudah hamil ya kita tetap harus lihat, kita harus jaga, kita harus beri nutrisi yang optimal supaya tumbuhnya juga optimal. Nah, boleh ditambahkan dengan vitamin D3 ataupun mungkin tambahan dari dokter, pengencer darah, atau mungkin yang lain sebagainya, supaya si baby yang baru hamil ini bisa tumbuh optimal. Jadi semuanya tetap harus diperiksain ke dokter ya, jangan cuma dokter dari TikTok aja ya. Sehat reproduksi bersama saya Dr. Olive. Jangan lupa subscribe and share. Bye bye, see you.